Selamat datang di Kongres ALTI ketiga Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. ALTI Jaya, Indonesia Maju, insya Allah. Yang kami hormati Dewan Penasehat ALTI Pusat, yang terhormat Bapak Presiden ALTI Pusat, Bapak Susanto M. Hum, MA, PhD, dan seluruh jajarannya. Yang terhormat para koordinator ALTI wilayah provinsi beserta jajarannya. Yang terhormat para ketua cabang ALTI serta seluruh jajarannya, Bapak Ibu seluruh peserta Kongres ALTI yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini guna melaksanakan Kongres ALTI yang ketiga. Bapak Ibu peserta Kongres yang kami muliakan, sebelum saya melanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan saya sebagai MC untuk kembali mengingatkan Bapak Ibu agar kiranya menjaga kondisi dalam artian memastikan kondisi Zoom-nya dalam keadaan mute. Bapak Ibu hadirin dan seluruh peserta Kongres yang kami muliakan, kami ingin mengaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasamanya. Adapun susunan acara pembukaan Kongres ALTI yang ketiga tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Presiden ALTI. Yang keempat, pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya acara pembukaan oleh MC telah berlangsung. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, demikianlah tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga dengan lagu ini semangat kita untuk memajukan Indonesia lewat Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia semakin bertumbuh. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Presiden ALTI
yaitu Bapak Susanto M.Hum, MA, PhD. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, yang saya muliakan, ya, dalam pagi yang penuh, yang cerah, ya, kalau di Bandar Lampung ini sangat cerah, insya Allah. Kecerahan ini juga membawa kecerahan dalam kehidupan kita, mengawali hari yang insya Allah penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan baik untuk diri sendiri, keluarga, juga untuk sekitar. Dan terutama untuk dalam acara kita ini, Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia. Pagi ini kita sudah berencana, insya Allah dilancarkan oleh Allah, yaitu sebuah acara kongres, ya, Kongres Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia di tahun 2024. Saya mewakili kepengurusan Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia, kepengurusan pusat, ya, Dewan Pimpinan Pusat, mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan waktu, ya, di tengah kesibukan yang luar biasa di akhir pekan. Tentunya ini dihabiskan biasanya untuk keluarga, ya, tetapi karena komitmen niat kita yang luar biasa untuk kemajuan linguistik terapan di tanah air yang akhirnya nanti kita kontribusikan untuk bangsa dan negara, kita bersedia berkumpul bersilaturahim di acara Kongres ALTI 2024 ini. Teruntuk untuk para Dewan Penasehat yang sudah berhadir, saya mengucapkan terima kasih, ya, atas kehadirannya. Begitu juga pengurus pusat yang total support, ya, selama ini juga sudah hadir, mulai dari Wapres, Sekjen, Bendahara Umum, dan seluruh kepala departemen dan anggota jajarannya, dan juga koordinator wilayah, ini setingkat dengan gubernur, ya, di kepengurusan ALTI, dan juga saya perhatikan ada kepala cabang, ya, kepala cabang, dan banyak pengurus yang hadir dan peserta, dan juga teman-teman yang aktif di grup Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia, WA Group, yang semakin lama semakin tumbuh dan berkembang. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, ya, dalam hal ini telah bekerja semaksimal mungkin 24 jam. Saya paham betul mereka bekerja 24 jam memantau perkembangan update di sana sini. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah ini semua menjadi amal jariah kita yang insya Allah akan membawa keberkahan dalam hidup kita, bangsa dan bernegara. Baik, saya tak panjang lebar karena ada banyak agenda kita untuk pagi hari ini. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika dalam persiapan kami, ya, di sana sini kurang berkenan, tapi yakinlah bahwa kami telah melakukan dan berupaya untuk memberikan yang terbaik. Jadi mohon diterima dan mohon dimaklumi. Insya Allah bersama kita menjadikan Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia, khususnya dalam acara Kongres 2024 ini, berjalan dengan baik. Kita doakan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Presiden atas sambutannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita melangkah ke acara terakhir pada pembukaan ini, yaitu pembacaan doa kepada Ibu Dr. Nur Taqwa Amin M.Hum. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat peserta Kongres Nasional ALTI 2024. Sebelum kita memulai doa, marilah kita menundukkan kepala, menenangkan hati dan pikiran kita,
seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, yang Maha Penentu segala-galanya. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan sesuai keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa nawwir qulubana binuri almika wa saddid khutana ala tariqil mustaqim. Allahumma ja'al hadzal majalisa majalisan mubarakan wa hadzal amala amalan maqbulan wa hadzal waqtu waj'alna minal ladzina yustajabu lahum wa yujibu da'watuhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon dibukakan pintu rahmat-Mu, diterangi hati kami dengan cahaya ilmu-Mu, dan mohon dituntun langkah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon dijadikan Kongres Nasional ALTI 2024 ini sebagai kongres yang diberkahi, dan kegiatan ini sebagai kegiatan yang diterima, dan waktu ini sebagai waktu yang mulia. Dan semoga kami termasuk orang-orang yang doanya dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa oleh Ibu Dr. Nurtaqwa Amin, MHum. Bapak Ibu, peserta Kongres ALTI yang ketiga, demikian tadi dengan selesainya pembacaan doa, maka selesai pula lah acara pembukaan Kongres ALTI yang ketiga 2024 hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki rangkaian Kongres yang diawali dengan sesi sidang 1, yaitu pembacaan tata tertib yang akan dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus ALTI 2023. Insya Allah sesi ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Sulaiman Buti, SS, MHum. Akan tetapi sebelum saya menyerahkan kepada beliau, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan tata tertib Zoom meeting Kongres sehingga acara Kongres kita selama seharian ini insya Allah bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama, seluruh peserta wajib
menggunakan virtual background yang telah dibagikan panitia. Kami harap perhatian Bapak Ibu yang belum menggunakan virtual background agar segera menggunakan virtual background. Yang kedua, seluruh peserta disarankan mengaktifkan kameranya selama kongres berlangsung. Selanjutnya, yang ketiga, seluruh peserta wajib mengubah nama Zoom-nya dengan format. Jika Bapak Ibu panitia, silahkan tuliskan panitia, kemudian tulis nama. Jika Bapak Ibu peserta, maka mohon menulis kata peserta, kemudian menuliskan namanya. Yang keempat, seluruh peserta tidak diperkenankan mengaktifkan mikrofon sebelum dipersilahkan oleh MC atau ketua sidang. Mohon perhatian Bapak Ibu agar kiranya mute selama proses berlangsung, kecuali jika diminta oleh ketua sidang atau MC. Selanjutnya, seluruh peserta dapat menggunakan fitur, salah satunya fitur chat atau chat box untuk bertanya atau memberikan pendapat pada saat yang telah ditentukan. Yang terakhir, seluruh peserta disarankan untuk mengikuti seluruh rangkaian kongres sampai akhir. Demikian tadi tata tertib Zoom Meeting Kongres ALTI yang ketiga tahun 2024. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, diharapkan mengaktifkan kameranya. Dan yang belum mute, mohon kiranya selalu dipastikan untuk memute. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita mengundang bersama-sama Ketua Presidium di Sidang 1, yaitu Bapak Dr. Sulaiman Buti SSM Hum untuk memimpin sidang pertama. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Demikian sebagai MC, selamat berkongres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti Bu Mundi ya. Bu Mundi. Oke, baik. Terima kasih karena Pak Sulaiman Bauti sedang ada hal yang harus dikerjakan saat ini. Saya akan menggantikan beliau untuk memimpin sidang pleno yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu panitia peserta Kongres ALTI ketiga yang berbahagia. Pada sidang pertama ini ada dua agenda besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah membahas tata tertib umum Kongres 3 yang akan kita bahas dan kemudian kita sepakati. Yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban yang akan dipimpin oleh Presiden Demisioner Bapak Susanto. Baik, kita akan masuk pada agenda yang pertama. Bapak Ibu, silakan mencermati. Panitia sudah menge-share, sudah membagikan tata tertib umum Kongres ketiga yang ada di grup DPT maupun di chat room. Nah, saya ingin memastikan Bapak Ibu sudah bisa menyimak bersama sehingga kita akan lebih efektif, lebih lancar dalam membahas tata tertib ini. Saya akan membacakan, kemudian Bapak Ibu memberikan pandangan, pendapat, persetujuannya, begitu. Persetujuan atau ketidaksetujuannya. Baik, yang pertama. Tata Tertib Umum Kongres 3 Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia 2024. Baik, terima kasih Pak Arif sudah men-share juga di screen Zoom kita. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1, Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi
yang diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan dan diselenggarakan oleh pengurus pusat Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia. Kongres yang dimaksud dalam tata tertib sidang ini adalah Kongres 3 ALTI. Ayat 3, kewenangan Kongres diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ayat keempat, musyawarah dalam Kongres 3 ALTI disebut sidang pleno. Kongres 3 ALTI dilaksanakan secara daring pada tanggal 18 Mei 2024. Untuk pasal 1 ini, apakah ada hal yang perlu dibahas? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Apakah ada pendapat dari audiens? Kalau Anda ingin berpendapat, Bapak Ibu ingin berpendapat, silakan raise hand atau di chat room, ya, menyampaikannya di chat room. Kalau tidak, kita akan melanjutkan ke pembahasan ke bab berikutnya. Baik, terima kasih. Bab 2, peserta kongres. Pasal 2, peserta kongres adalah seluruh anggota ALTI yang terdaftar dalam anggota aktif ALTI dan menghadiri Kongres 3 ALTI secara daring dalam media daring sah yang disediakan oleh panitia. Pasal 3, hak peserta kongres adalah 1. Mengikuti seluruh kegiatan kongres, mengeluarkan pendapat, memilih dan dipilih. Jadi hak peserta kongres ini adalah peserta kongres yang masuk dalam daftar anggota aktif. Pasal 3 ayat 2, kewajiban peserta kongres adalah menaati seluruh ketentuan tata tertib kongres yang telah ditetapkan. Baik, apabila ada yang ingin berpendapat atau memberikan sanggahan dan sebagainya, bisa ditulis dulu di chat room, ya. Saya akan membacakan keseluruhannya dengan Bapak Ibu menyimak dan memberikan tanggapan di chat room. Terima kasih, terima kasih. Baik, bab 3, persidangan dalam kongres. Pasal 4, persidangan dalam kongres adalah musyawarah dalam kongres yang selanjutnya disebut dengan sidang pleno. Ayat 2, pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua, presidium 1, dan seorang sekretaris atau disebut presidium 2. 3, sidang pleno adalah sidang pembahasan dan pengambilan keputusan dalam kongres yang diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh peserta kongres. 4, pimpinan sidang pleno sementara ditetapkan oleh pengurus pusat. 5, pimpinan sidang pleno menetapkan tata tertib kongres dalam satu periode kongres. 6, masa jabatan pimpinan sidang pleno berakhir secara otomatis bersamaan dengan berakhirnya kongres. Baik, selanjutnya bab 4, agenda kerja sidang dan wewenang. Pasal 5, sidang pleno merupakan forum formal permusyawaratan dalam Kongres ALTI untuk menghasilkan keputusan bersama yang dipimpin oleh seorang ketua sidang di tiap-tiap sesi sidang dengan 3 agenda kerja sebagai berikut. Sidang pleno pertama memutuskan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya. Sidang pleno 2 membahas dan memutuskan perubahan ADART. Sidang pleno 3 memutuskan dan menetapkan kepengurusan baru. Pasal 6, sidang pleno mempunyai wewenang 1. Membuat ketetapan dan keputusan yang hanya dapat dibatalkan melalui sidang pleno. 2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran secara tertulis
terhadap ketetapan dan atau keputusan pleno. Bab 5, tata cara persidangan. Setiap peserta yang akan mengajukan pendapatnya dalam persidangan harus mendapatkan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari ketua sidang. 2. Ketua sidang menetapkan ketentuan mengenai lamanya peserta berbicara. Pasal 8. Apabila seorang peserta dianggap mengganggu ketertiban sidang, maka ketua sidang memperingatkan peserta tersebut. 2. Jika peringatan pada ayat 1 tidak dihiraukan, maka ketua sidang dapat mempersilahkan peserta tersebut untuk meninggalkan ruang pertemuan daring. Pasal 9. Setiap keputusan dalam kongres diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 10. Untuk kepentingan pelaksanaan kongres, notulen dibuat oleh sekretaris untuk tiap sesi sidang yang isinya hari, tanggal, dan jam pembukaan dan penutupan sidang. 2. Nama-nama pimpinan sidang, ketua sidang, dan sekretaris, usulan-usulan dari peserta sidang, dan keterangan tentang keputusan dan kesimpulan. 2. Notulen tersebut dalam ayat 1 harus ditandatangani oleh pimpinan sidang. Pasal 11, sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 peserta sidang pleno. Apabila poin 1 tidak tercapai, maka quorum tidak mencapai quorum, maka sidang diundur 1 kali 5 menit untuk musyawarah. Dan setelah itu dinyatakan sah. Bab 6 penutup pasal 12. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib kongres ini di setiap sidang pleno ditentukan lebih lanjut oleh ketua sidang pleno dengan persetujuan peserta. Baik, Bapak Ibu, saya sudah membacakan draft tata tertib umum kongres ketiga ALTI pada hari ini, dan saya menunggu apakah ada tanggapan, ketidaksetujuan, atau sanggahan, atau hal yang ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu. Saya tunggu dalam 1-2 menit. Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup jelas? Apabila sudah cukup jelas, maka tata tertib akan kita tetapkan dalam sidang pleno pertama pada pagi hari ini. Dengan demikian, tata tertib sidang pleno pertama, tata tertib umum Kongres ALTI 2024 disahkan pada sidang pleno pertama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita akan melanjutkan pada agenda kita yang kedua pada pagi hari ini, yaitu laporan pertanggungjawaban Presiden ALTI demisioner. Mohon izin Bu Mundi. Baik, Saya menulis Bu Dian. tadi saya raise hand tapi terlewat. Saya juga ketik di chat room untuk poin sidang pleno 3. Iya. Iya, tertulis memutuskan dan menetapkan kepengurusan ya. Nah, sebenarnya menurut saya lebih spesifiknya adalah memutuskan dan menetapkan Presiden ALTI untuk kepengurusan nanti setelah Presiden terpilih, begitu Bu. Oh, oke. Baik. Baik Bu Dian, berarti ini tadi ya. Ya, saya kira betul begitu Ibu. Jadi sidang pleno menetapkan presiden ya, bukan kepengurusannya. Karena pengurus akan ditetapkan atau disusun oleh presiden terpilih, begitu ya. Betul, ya. Terima kasih. Oke. Ya.
Terima kasih Bu Dian atas koreksinya. Ada lagi kah Bapak Ibu? Jadi Izin Bu Mundi, Ya. itu yang pasal 5 ayat 3 baik, memutuskan dan sebentar, Pak. ya, penting tadi ya. Pasal 5 ayat 3. Ya, memutuskan dan menetapkan Presiden ALTI yang tadi Ya, meneruskan apa yang disampaikan Bu Di. betul. Terus? Ya. Ya, sidang pleno 3 memutuskan dan menetapkan. Presiden ALTI, begitu ya? Oke, Presiden. Maaf, Bu Mundi, barangkali karena file yang ditayangkan itu dari Pak Arief, apa Pak Arief boleh atau diperkenankan untuk merevisi, jadi yang ditayangkan langsung sudah yang kita iya. sepakati. Oh, oke. Jadi catatan revisiannya sudah langsung ditulis gitu ya. Baik, terima kasih. Saya kira usul yang bagus, Ibu. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Kalau bisa disebut aja periodenya yang presiden baru. Periode presiden 2024 sampai 2027 gitu. Oh, baik. Jadi sidang pleno 3 memutuskan dan menetapkan Presiden ALTI 2024-2027. Begitu ya? Setuju, Bu. Mohon izin, bukankah 2023 sampai 2026? Karena ini mestinya kepengurusan lama kan 2023. Cuma karena keterlambatan, jadi demisioner kita semua ini, jadi tetap pada 2023-2026 kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, sesuai dengan SK pengurus yang lama saya kira. Iya. Oh, ini harus ke MK ini berarti Pak Presiden ini kelebihan masa jabatan. Ampun saya. Tapi tidak fair kalau kita 2023. Tapi begini, mohon izin. Nah, masa jabatan itu nanti kan ada di sidang pleno 2 ya, ada ART. Itu bisa berubah 3, 2 bahkan 1 tahun. Jadi alangkah baiknya periode tidak disebutkan, hanya kewenangan kita sidang ini Presiden ALTI yang baru atau begitu. Karena kata kunci tahun itu nanti berubah di sidang pleno 2 berdasarkan kesepakatan dari peserta. Karena itu masih terbuka ya, masih dinamikanya masih terbuka. Baik, jadi sidang pleno 3 memutuskan dan menetapkan Presiden ALTI saja atau perlu diberi tambahan angka tahun periode kepengurusannya. Di pembahasan ADART kita akan membahas periode atau rentang waktu jabatan gitu ya. Iya. Jadi masih perdebatan juga, masih dinamika. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 1 tahun. Tergantung arahan dari Prof. Eri. Ini maksudnya. Ini penundaan kongres kenapa ya? Ada COVID atau apa ya? Ya, mohon izin menjawab. Kami dari kepengurusan DPP, mohon maaf ya atas kealpaan. Salah satu permasalahan adalah di COVID, karena kita konsentrasi untuk tetap sehat. Karena banyak teman-teman kita yang mohon maaf belum sehat pada saat itu. Jadi kita konsentrasi prioritas pada itu dan ternyata terbengkalai terhadap kepengurusan. Mohon dimaklumi karena di sana sini banyak kendala di kita. Jadi Pak Susanto itu nanti kita bahas di LPJ. Iya, betul. Jadi sekarang Pak Imam kita menetapkan ini aja dulu. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, jadi saya kira bagus juga kita tidak memperdebatkan angka tahun dulu gitu ya. Jadi pasal 5 ayat 3 sidang pleno 3 memutuskan dan menetapkan Presiden ALTI yang baru. Begitu? Disepakati? Setuju, Bu. Setuju. Baik.
Terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian, kalau tidak ada lagi yang ingin disanggah atau ada keberatan, kita akan mensahkan tata tertib Kongres ALTI yang ketiga tahun 2024 pada pagi hari ini. Dengan demikian sudah sah Kongres ALTI kita pada 2024. Terima kasih. Selanjutnya agenda kita adalah laporan pertanggungjawaban pengurus ALTI 2020-2023 yang akan dipimpin, yang akan disampaikan oleh Presiden ALTI demisioner. Kepada Pak Susanto, kami persilakan. Mohon izin Bu Sekjen bantuannya untuk share dokumen. Slideshow ya. Ya, semua DPP sudah siap ya, Kepala Cabang, Sekjen, Wakil, Bendahara. Baik, dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Shalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu sehat ya di acara ini, di LPJ ini pada saat ini momentum kami dari Kepengurusan Pusat, DPP Pusat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya, laporan pertanggungjawaban Kepengurusan Pusat 2020-2023 yaitu pada Kongres Nasional ALTI Sabtu 18 Mei 2024. Slide berikutnya, Ibu Sekjen. Di awal kami izin menyampaikan bahwa alhamdulillah Kongres kita mendapat perhatian dari Asosiasi Linguistik Terapan Internasional, di mana kita kepengurusan ini sudah terafiliasi langsung. Jadi keanggotaan kita otomatis langsung keanggotaan Asosiasi Linguistik Terapan Internasional. Jadi beliau mengirim dukungan kepada kita, semoga ini berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan harapan kita. Dan ALTI menjadi salah satu partner strategis mereka. Berikutnya. Kemudian kita mendapat ucapan juga support dari Asosiasi Linguistik Terapan di Malaysia, Profesor Samim. Kalau yang tadi Profesor Wazira Hashim, beliau sangat mendukung dan harapannya kita bertemu dengan beliau di Kongres ya AILA yang akan diselenggarakan Agustus 2024. Jadi beliau juga menyampaikan pesan sponsor ya, harapannya kita bisa bersilaturahim ke sana. Dan juga ada banyak tawaran untuk ada ya, berikutnya kita langsung ya. Ada fasilitas, maksud saya ingin menyampaikan ada fasilitas dari panitia khusus untuk kita ya, termasuk seandainya kita ingin menjadi peserta masih dibuka kesempatan. Berikutnya. Baik, sekarang ke materi pokok ya. Kami ingin menyampaikan susunan pengurus ALTI Pusat 2020-2023, yaitu yang pertama kami membuat kebijakan, yaitu membuat Dewan Penasihat, di mana Dewan Penasihat adalah para senior kami di Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia atau juga para senior khususnya di Linguistik Terapan tingkat nasional. Mulai dari yang pertama dulu, Bu Sekjen, ada Profesor Dr. Didik Sukiyadi MA dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau hadir, alhamdulillah, selamat datang Prof. Kemudian Profesor Fuad Abdul Hamid MA PhD dari Universitas Pendidikan Indonesia, alhamdulillah atas kesediaannya Prof. Kemudian Profesor Dr. Ali Saukah MA Universitas Negeri Malang, terima kasih Prof atas kehadirannya. Kemudian Profesor Amrin Saragi MA PhD dari Universitas Negeri Medan, terima kasih Profesor Amrin. Kemudian ada Profesor
Kurniawan MA PhD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih Prof. Eri. Prof. Eri ini salah satu mentor saya di Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia. Saya banyak belajar dari beliau. Kemudian ada Profesor Tengku Silvana Sinar, MA PhD dari Universitas Sumatera Utara. Selamat datang Profesor Tengku Silvana. Kemudian ada kepengurusan pusat, ya. Tadi Dewan Penasihat, sekarang strukturalnya yaitu mulai dari Presiden. Saya sendiri dari Universitas Bandar Lampung. Kemudian ada Wakil Presiden, Ibu Dr. Menarni Susilawati MED hadir. Kemudian dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada Sekretaris Jenderal, ada Ibu Diaan Muniroh MHum PhD dari Universitas Pendidikan Indonesia hadir. Kemudian ada Bendahara Umum, ya, Dr. Rusdia MHum dari Universitas Muslim Indonesia hadir, ya. Kemudian berikutnya kami membentuk departemen, beberapa departemen, ya. Salah satunya departemen-departemen ini sangat strategis, membantu kami dalam membuat kegiatan dan lain sebagainya untuk mencapai target apa yang dalam kepengurusan pusat, yaitu Departemen Teknologi Informasi. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang, ya, Dr. Andus Imam. Sekarang ini dokter, ya, sorry, ya, ini masih lama. Mungkin belum update. Ya. Mohon maaf, Pak Imam. Dr. Andus Imam Jahrudin Priyanto MHum dari Universitas Langlang Buana. Ya. Kemudian anggota ada R. Januar Radia SPD MPD dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapatri. Kemudian Yapari. Kemudian Bapak Arif Husin Lubis SPD MPD Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian Bapak Sukma Septiana Sution SPD MPD dari Universitas Pamulang. Kemudian Bapak Surahmat SPD MHum Universitas Negeri Semarang. Berikutnya Ibu Sekjen, Departemen Riset dan Publikasi. Di sini kita ada sebagai kepala departemen yaitu Bapak Dr. Hairazi MHum dari Universitas Pendidikan Mandalika. Kemudian Ibu. Kemudian menit lagi waktu tak. Mohon Pak Arif di apa ya? Kemudian Ibu Anik Kusnawati SPD MPD PSD dari Politeknik Negeri Malang. Kemudian Ibu Dery Sisanda SS MA PhD dari Universitas Bandar Lampung. Kemudian Ibu Dr. Nur Taqwa Amin MHum Universitas Muslim Nusantara. Berikutnya Departemen Keanggotaan. Kita dibantu Kepala Departemen ada Pak Lukman SPD MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian Bapak Dedi Suheri MS PhD dari IAIN Langsa Aceh. Kemudian Ibu Rini Ekayati SSMA dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikutnya ada Departemen Humas, yaitu Kepala Departemennya Muhammad Febrianto SSMPD dari Politeknik Negeri Bandung. Kemudian Dr. Isah Cahyani MPD, beliau udah profesor, ya, belum diupdate. Profesor Dr. Isah Cahyani MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian Dr. Eri Iswari MHum dari Universitas Hasanuddin. Kemudian Bapak Fauzi Miftah SPD MPD Universitas Singapura Kerawang. Berikutnya, Ibu Sekjen. Nah, dalam kepengurusan kita, kami membuat kebijakan yaitu koordinator wilayah, provinsi. Jadi kalau tadi departemen di kepengurusan pusat, kemudian kita memiliki perpanjangan tangan di setiap provinsi yang kita beri nama dengan koordinator wilayah. Di sini ada Ibu Desi Kurniasi SSMHum, ini koordinator wilayah NAD, ya, Nangguru Aceh Darussalam. Kemudian Ibu Profesor Dr. Tengku Tiraya Zain MA, beliau koordinator wilayah Sumatera Utara. Kemudian Ibu Lini Oktaviani MPD, beliau koordinator wilayah Sumatera Selatan. Berikutnya koordinator wilayah untuk Jawa Tengah, Ibu Nurmaliha MHum PhD. Kemudian Sulawesi Tengah, Ibu Julia Stuti SSMHum. Kemudian untuk Jawa Timur, Ibu Dr. Mundi Rahayu MHum. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Hariratul Jannah MHum. Untuk Maluku Utara, Ibu Dr. Farida Marikar MHum. Kemudian untuk Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Yek Amin Aziz MPD. Kemudian Gorontalo, Profesor Dr. Hasanuddin Fatsa MHum. Ya, itu tadi yang ada di kepengurusan pusat dan itu nama-nama yang kita berikan SK. Jadi legitimasi bagi kepengurusan pusat itu didasari, ya, dengan SK langsung dari Presiden Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia periode 2020-2023. Kemudian
berikut kami akan menyampaikan senarai laporan ya. Di sini ada beberapa bagian, yaitu pertama nanti kita akan bicara, kami menyampaikan sejarah visi misi ALTI kepada dalam kongres ini, kemudian ALTI pusat, ALTI cabang, refleksi, dan terakhir harapan kami ya, rekomendasi dan sebagainya terhadap apa yang sudah kami lakukan, subang saran untuk Presiden ALTI di 2024-2007 nanti insya Allah kita bersama-sama mengembangkan ALTI untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk sejarah visi misi Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia, ini saya mohon izin membacakan karena di sini ada profesor ya yang menjadi aktor aktor sejarah langsungnya ya. Ada Prof. Eri, ada Prof. Didik, ada Prof. Fuad dan lain sebagainya. Jadi mohon nanti dikoreksi jika ada kesalahan di dalam penyampaian. Yaitu ALTI terlahir dari Konaplin 7 tanggal 25 November 2014. Mohon izin sebelumnya Bu. Ya. Dengan pemrakarsa Profesor Fuad Abdul Hamid PhD. Alhamdulillah beliau hadir, dan Profesor Dr. Didik Sukiyadi MA. Beliau berdua dari Universitas Pendidikan Indonesia dan disepakati oleh perwakilan dari ada Universitas Al-Zahra Jakarta, Universitas Surya Kencana Cianjur, Universitas Negeri Yogyakarta, STKIP PGRI Jombang, Unsika Karawang, UIN Malang, Universitas Diponegoro. Dari sini kita bisa memahami betul bahwasanya memang ALTI ini Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia ini memang lahir dari sejarah itu memang tingkat nasional. Jadi memang harapannya ini memang kita bawa semangat ini untuk kepengurusan-kepengurusan yang akan datang. Dan ini menjiwai kami di kepengurusan 2020-2023. Pendirian ALTI sudah alhamdulillah ada di Akte Pendirian Perkumpulan Linguistik Terapan Indonesia ya di tanggal 15 April 2016 nomor 4. Kemudian keputusan Menhum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU ya 00 sekian tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Linguistik Terapan Indonesia ditetapkan tanggal 26 April 2016. Kemudian visi. Ini berdasarkan AD Anggaran Dasar ALTI Pasal 5 ya, yaitu ALTI memiliki Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia memiliki visi untuk menjadi asosiasi profesi yang dihormati baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikutnya, misi kita, Anggaran Dasar ALTI Pasal 6, ALTI merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam pengembangan disiplin ilmu linguistik terapan melalui berbagai kegiatan penelitian, publikasi, dan bentuk diseminasi ilmu pengetahuan lainnya yang berkualitas. Nah, izinkan kami menyampaikan bagian tentang ALTI Pusat, yaitu kebijakan dan arah organisasi, kemudian keuangan, keanggotaan, workshop, webinar, talk show, kerjasama, ALTI AILA, sarana komunikasi. Nanti kami mohon Kepala Departemen ya nanti menyampaikan beberapa untuk elaborasi supaya yang kami sampaikan ini bisa lebih jelas ya. Berikutnya. Kebijakan dan arah organisasi ALTI. Di sini kami dari DPP ya ada 7 ya dasar. Dari 7 ini berkembang masing-masing, tapi di sini kami sampaikan yang fundamental, yaitu pengembangan pengetahuan linguistik terapan. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kerjasama dan kolaborasi, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, pengembangan anggota, penyebaran informasi dan pemanfaatan teknologi dalam linguistik terapan, dan pendanaan dan sumber daya. Saya ingin menyampaikan tentang pengembangan anggota. Jadi kita memang memperluas jaringan asosiasi linguistik terapan sampai ke tingkat ke seluruh Nusantara ya. Kami rajin berkegiatan, nanti akan ada banyak ya yang secara detail. Intinya adalah setiap orang ya kami ingin mereka yang berminat ya berlatar belakang mengembangkan linguistik terapan, ini menjadi target kami untuk mengembangkan keanggotaan Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia. Kemudian saya ingin tentang kerjasama dan kolaborasi ya. Jadi kita juga melakukan salah satu penekanan kita pada yang poin 3 ini, yaitu terkait kolaborasi dan kerjasama. Kita memaksimalkan peran Asosiasi Linguistik Terapan, kebermanfaatannya bagi anggota-anggota di seluruh Indonesia. Jadi dengan berbagai institusi afiliasi dari anggota. Kemudian secara internasional juga.
Jadi akan banyak nanti kegiatan yang akan nanti disampaikan di slide berikutnya. Berikutnya Ibu Sekjen. Ya, ini mengenai keuangan kami mengundang bendahara umum ya untuk menyampaikan, nanti dipandu oleh Ibu Sekjen. Saya kembalikan saya berikan ke Ibu Sekjen, nanti Ibu Sekjen yang ke bendahara ya. Nanti intinya adalah dari sini kami ingin memberi kesan bahwasanya ini adalah kerja banyak pihak. Sehingga saya mengundang departemen, kemudian pihak-pihak terkait dalam kepengurusan DPP untuk langsung menyampaikannya melalui Kongres. Tapi tetap pertanggungjawaban ada pada Presiden Asosiasi Legislatif Terapan Indonesia. Dalam hal ini saya mempersilakan Ibu Bendahara terkait tentang keuangan ya. Nanti kita akan melengkapi. Oke, terima kasih Pak Presiden. Silakan Ibu Sekjen. Saya ada kirim tadi malam. Yang update. Maaf Ibu, ada di kelanjutan dari yang tadi dipresentasikan oleh Pak Presiden. Sudah tampil di layar Excel-nya, Bu? Sudah terlihat? Sudah, tapi yang saya masukkan ke laporan kelanjutan dari Pak Presiden itu ada yang diedit, Bu. Oh, sebentar, Bu. Iya, lanjutan dari laporan Pak Presiden. Sudah dimasukkan. Sebentar Bu, ini sedang di download filenya, ternyata besar. Sebentar ya Bu. Sudah muncul di layar, Bu? Yang ini, silakan. Dulu yang ada di PT Kongres. Iya, oke. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan inayahnya kita dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu di Kongres ALTI ketiga ini. Tentunya tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, dan insya Allah
kita bisa bersama-sama beliau di akhir. Bagus nanti. Baiklah, yang kita hormati, kita banggakan bersama para penasehat. Tadi saya lihat ada Prof. Didi, Prof. Amrin, Prof. Fuad, Prof. Eri, kemudian ada Ibu Prof. Sifana, Nanti saya share dan lainnya tidak sempat saya sebutkan. Begitu pula kepada Presiden, Sekjen, Wakil Presiden, Koordinator Wilayah, Cabang, dan Bapak Ibu semua yang hadir di acara ini sebagai anggota ALTI, baik itu pengurus pusat maupun pengurus cabangnya. Insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Bapak, menjelaskan keuangan atau neraca keuangan kita yang ada di ALTI. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kami memegang amanah pada bulan Juli ya kalau tidak salah tahun 2020. Seiring dengan waktu itu 2021 ternyata kita kena COVID, dan saya mohon maaf detail-detail yang 2020-2021 itu ternyata juga kena dampak dari COVID, tapi saya sudah berkomunikasi dengan Prof. Eri tadi bahwa beberapa hari lalu dan tadi lagi bahwa memang ada beberapa di situ yang transisi dari Prof. Eri dan kami di pengurusan ALTI. Yang pasti masih ada tetap catatannya bahwa pada saldo tahun 2021 itu yaitu tercatat Rp65.798.750. Kemudian pada 2022 di sini kita ada transfer ke AILA, yaitu perpanjangan anggota. Jadi kita bersyukur bergabung di ALTI karena secara otomatis kami di pengurus itu langsung juga mengkoneksikan dengan pengurus di AILA. Jadi anggota AILA, maaf. Jadi kami otomatis pengurus anggota AILA juga. Yaitu sejumlah Rp7.600.300. Kemudian ada cetak rekening koran, kemudian 35.000, kemudian sewa Zoom waktu itu, mohon maaf karena waktu itu kami di ALTI belum ada Zoom yang membolehkan lebih banyak orang, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Itu kami menyewa dengan 200.000 melalui bantuan Ibu Mundi waktu itu. Kemudian ada pembayaran presenter. Waktu itu kita ada e-sailing ya. Di situ ada presenter membayar 9 orang sejumlah 400.000. Itu totalnya pemasukan di 3.600.000. Jadi total untuk keuangan di 31 Desember 2022 bergabung dengan iuran ALTI yaitu sejumlah 129 orang dikali 150.000 itu jumlahnya 19.350.000. Jadi pada tahun 2022 sudah ada total dana masuk yaitu Rp88.748.750. Kemudian untuk dana keluar di tahun 2022 yaitu Rp7.241.300. Lanjut Bu. Sekjen. Sekjen. Oke, kasih. Kemudian jadi saldo kita di tahun 2022 itu adalah Rp81.507.450. Kemudian kita lanjut ke bulan Mei, ini sudah masuk tahun 2023. Itu lagi ada cetak rekening koran dan biaya penggantian kartu. Karena kalau kita cetak, kemudian kartu kita harus terganti juga oleh bank, yaitu 45.000. Kemudian ada honor 3 orang invited speaker di e-sailing. Itu saya mengirimnya via Pak Presiden itu sejumlah Rp4.500.000. Kemudian ada honor ketua reviewer e-sailing itu sejumlah 600.000. Kemudian ada honor 7 anggota reviewer e-sailing itu dikali 300.000 itu sejumlah Rp2.100.000. Sehingga pada di akhir tahun 2023 itu iuran anggota ALTI 83 orang yang membayar sejumlah 150.000 yaitu 12.450.000.
Kemudian iuran anggota ALTI ada 4 orang yang membayar 3 tahun. Jadi sebagaimana keputusan kita, kalau kita membayar 1 tahun itu 150, 2 tahun itu 300.000 rupiah. Kemudian apabila kita mendaftar sekaligus 3 tahun, maka itu ada diskon 50.000, itu kesepakatan dari pengurus. Jadi ada 4 orang yang membayar 400.000, jadi jumlahnya 1.600.000. Sehingga total dana masuk keseluruhan dari 2020 sampai 2023 itu 95.557.450 rupiah. Kemudian dikurangi dengan dana keluar yaitu 7.245.000. Lanjut kemudian. Kemudian lanjut. Ya. Walaupun kepengurusan kita itu beradanya di bulan Juli, kalau tidak salah 2023, tapi saya tetap melaporkan. Jadi insya Allah siapa nanti yang akan menjadi bendahara setelah saya, insya Allah saya akan membantu sampai pada bulan Mei ini. Kemarin kesepakatan pengurus itu kami masukkan di 15 Mei. Jadi terakhir di 15 Mei. Jadi mohon maaf kalau ada yang mendaftar atau memperpanjang kartu pengurusan atau keanggotaan itu setelah 15 Mei ini belum masuk. Saya kira akan lebih banyak lagi dari ini. Karena kemarin ada dari Universitas Sumatera Utara itu ada sekitar 30 orang, kemudian ada dari Brawijaya itu sebanyak 28 orang, ya. Tapi karena kesepakatan dari pengurus bahwa saya melaporkan yang berakhir tanggal 15 Mei, tapi insya Allah seperti tadi yang saya sampaikan, saya akan memberikan seutuhnya insya Allah sebagai pertanggungjawaban saya, keuangan saya, karena kalau keuangan tentu bukan cuma kepada Bapak Ibu, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saldo per 31 Desember itu saldo kita adalah 88.312.450 rupiah. Kemudian untuk 23 Februari itu perpanjangan kami ternyata waktu itu ada jeda. Mengapa? Karena kami mengirim ternyata ada permasalahan di AILA sehingga kami baru perpanjang di tanggal 23 Februari 2024 itu perpanjangan anggota sebanyak 2.817.523 rupiah. Karena kita mengirimnya, mengapa ada 520 rupiah? Karena kami mengirimnya secara dengan dolar ya, perhitungannya waktu itu dengan dolar. Cuma kita bersyukur ke AILA itu bahwa ketika kita setelah melaporkan dana keuangan kita, ternyata ada penambahan anggota, maka untuk 1 tahun itu kami tidak dibebani untuk menambah iuran. Kecuali nanti setelah 1 tahun itu tentu difokuskan lagi penambahan iuran. Kemudian untuk Januari sampai Mei ini tentunya yang masuk itu dan tidak ada pengeluaran kecuali pengeluaran di AILA, yaitu ada dari Januari sampai Mei itu ada jumlah anggota yang mendaftar 16 orang, yaitu 150.000 dengan total 2.400.000. Kemudian iuran anggota ALTI ada 3 orang yang membayar selama 2 tahun, 2 tahun, itu jumlahnya 3 orang dikali 300 itu 900.000. Jadi sekali lagi saya katakan, siapa tahu ada yang mengatakan saya ada membayar 3 bulan lagi dan ini 2 bulan ya yang 300. Jadi mohon maaf kalau di atas tanggal 15 Mei itu kami tidak masukkan di sini. Dan memang nampaknya bombardir anggota baru maupun perpanjangan ini berada di bulan Mei. Ya, mungkin saya sedikit saran mungkin kepada teman-teman yang ada di cabang maupun di wilayah, mungkin tetap saja menginformasikan kepada teman-teman kita untuk memperpanjang keanggotaan setiap tahun. Saya kira itu jadi saldo per Mei, per 15 Mei maksudnya di sini, itu 88.094.927 rupiah. Inilah dana yang ada di kita, dana ALTI. Saya mohon maaf kemarin itu ada rencana untuk membuat pengurus baju seragam, tapi karena belum kita buat, jadi saya tidak masukkan, mohon maaf sama sekali. Terima kasih. Wallahualim taufiq hidayah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Bendahara ya, Ibu Rusdia atas paparannya. Jadi ada satu ingin menambahkan ya, tadi yang disampaikan Ibu Rusdia sudah detail. Terima kasih. Jadi nanti mohon tanggapan dari peserta ya. Nah, tadi salah satu kebijakan kita adalah mengapresiasi kepengurusan pusat. Jadi nama-nama yang ada di SK pusat, insya Allah kita akan memberikan seragam kaos alti ya, tidak mahal, tapi insya Allah ini menjadi apresiasi kita dan mudah-mudahan diterima. Itu nanti pendanaan ditanggung oleh kepengurusan hari ini. Ya, hanya saja ada sedikit kekurangan, mungkin nanti bisa di Keterlambatan apa ya? baik. Kemudian itu nanti pembiayaan sampai diterima ya. Jadi ongkir biaya produksi itu nanti ditanggung pendanaannya oleh pusat ya. Mulai dari Dewan Penasehat, kepengurusan, cabang, departemen, cabang enggak ya, koordinator wilayah. Jadi nama-nama yang ada di kepengurusan pusat sebagai bentuk apresiasi kami dari DPP. Setelah itu mungkin ada yang mau ditambahkan Ibu Sekjen terkait keuangan. Mungkin ada yang tertinggal sebelum kita lanjut ke keanggotaan. Sepertinya sudah masuk ya. Oh ya, satu lagi mungkin belum masuk, yaitu tentang ada kita apresiasi terhadap panitia. Ya, betul. Nah, Panitiaan. Jadi itu nanti ada seperti kuota ya, itu nanti dianggarkan di situ. Cuma belum masuk di laporan Bu Rusdia. Itu nanti menjadi tanggung jawab kami, Presiden Alti dan DPP ya, Alti, sebagai bentuk apresiasi kita terhadap kerja mereka selama hampir lebih dari seminggu ya. Jadi sebagai bentuk apresiasi kami terhadap panitia baik di steering committee maupun organizing committee. Tidak banyak tapi mohon diterima sebagai tali kasih kami ya dari DPP. Tambahan sedikit Pak Presiden, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Juga lupa karena kesepakatan kita di pengurus itu bahwa mulai dari penasihat di pengurus itu bahwa apabila mereka telah membayar yang 2003-2004 itu dananya akan dikembalikan. Oh iya, betul. Kita ya. Jadi saya tidak masukkan karena kemarin Pak Lukman, mohon maaf, mungkin Pak Lukman sudah bergabung. Beliau mungkin agak telat karena istrinya dibawa ke rumah sakit. Jadi saya tidak bisa mencari data siapa yang telah membayar kecuali Ibu Tira dengan Prof Silvana kemarin itu mendaftar. Jadi mereka menggantikan 2 orang. Jadi Prof Silvana dan Ibu Tira itu terguling sudah ya. Kami tidak kembalikan, tapi dia menambah 2 orang. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk mengklarifikasi yang disampaikan oleh Bu Rusdia bahwasanya nama-nama di SK Kepengurusan Pusat ini kan sifatnya volunteer ya, volunteer, dan kami sangat berterima kasih, kegiatan-kegiatan begitu banyak. Jadi apresiasi kami adalah mereka-mereka yang namanya ada di SK DPP itu dibebaskan dari iuran ya. Iuran Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia, termasuk Dewan Penasehat. Karena Dewan Penasehat ini kita banyak sekali meminta masukan dari beliau-beliau. Jadi sebagai apresiasi mereka kita bebaskan dari iuran. Yaitu nanti ada laporan tersendiri. Bagi yang tadi disampaikan Bu Rusdia, bagi yang sudah terlanjur, nah ini akan dikembalikan atau mungkin strateginya diganti pembiayaannya dengan orang lain. Tapi tetap akan kebijakan kita mengembalikan. Begitu Bu Rusdia ya? Oke, baik. Ibu Sekjen, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang terselip? Sudah semua. Ya, cukup. Ya. Mohon Bapak Ibu, ini kita Zoom-nya yang kita dari Rektorat, kita dapat yang 100 ya. Kalau yang itu, karena perkiraan kita itu 60 ke atas, jadi nggak sampai 100. Ternyata animo ini di luar ekspektasi kita. Kami berterima kasih, tetapi karena keterbatasan, ini kami sedang berusaha ya Pak Arief untuk menyediakan yang lebih dari 100. Tapi untuk saat ini kapasitas kita 100, mohon dimaklumi. Kemudian kita lanjut ya ke bagian keanggotaan. Nah ini kami minta Departemen Keanggotaan, Pak Lukman atau yang mewakili. Langsung di Sekjen. Pak Lukman sudah masuk tadi, Pak? Ya, silakan Pak Lukman. Monitor Pak Lukman. Ya, tadi sempat
belum bisa masuk karena sudah 100 kuotanya belum bisa masuk, tapi Ya, bisa katanya tadi. ini ada 98. Ya, ya, Berarti bisa. sudah join Jadi katanya sambil bisa. ya, oke ya. Mungkin ya. Jadi sambil menunggu Pak Lukman, kami sangat mengapresiasi kerja Departemen Keanggotaan yang luar biasa. Karena kadang-kadang jam 3 pagi Pak Lukman selalu update ya di di grup kita. Selain bendahara juga keanggotaan ini kerjanya super apa. Ya, silakan Pak Lukman masuk. Pak Arief? Pak Lukman Iya, sudah Pak masuk? Presiden tadi sempat saya disampaikan ke Pak Lukman, Ya. beliau itu membawa istrinya ke rumah sakit dulu. Jadi Oh mungkin, ya, nah mungkin ya, jadi mohon mungkin, bantuan Ibu ya, Sekjen. beliau mungkin bisa dibacakan saja, saya Ya. mewakili. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rusdia. Pak Presiden, mohon izin Bapak Ya, Ibu, silakan. peserta kongres yang saya hormati. Suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Ya, cukup jelas, sangat Ya, jelas. baik. Ya, di slide ini saya akan menyampaikan terkait dengan posisi jumlah anggota yang ada di Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia dari periode mulai 2021 sampai dengan tahun ini ya, di 2024. Nah, secara umum begitu ya, seperti terlihat pada pie chart ini, total semua ada 661, yang aktifnya ada 147, yang tidak aktifnya ada 514. Nah, memang ini yang tidak aktif ini terkait dengan pembayaran iuran keanggotaan begitu Bapak Ibu. Nah, data yang yang kami sajikan ini per 15 Mei ya. Di 2021 jumlah anggota ada 216 begitu. Di 2022 ada 64, di 2023 ada 33, ini penambahan anggota barunya, dan di 2024 ada 44. Nah, dengan angka-angka ini, jumlah anggota aktif yang ada sekarang begitu ada 147. Berikut sebaran dari keanggotaan ALTI yang ada di seluruh Indonesia begitu ya. Ini yang paling banyak ada di Sumatera Utara, ini 38, ya ini dari rombongannya Ibu Profesor Tira, ini 38, kemudian di urutan kedua ada di Sulawesi Selatan, ini rombongannya dari Bu Rusdia, ini ya, Sulawesi Selatan, kemudian di urutan ketiga ada di Jawa Barat, 23. Nah, yang lainnya dari Aceh ada perwakilan, Bengkulu juga ada, Jakarta, begitu ya. Jawa Tengah juga ada, Lampung, Kalimantan juga ada ya, Indonesia Timur, Maluku, NTB begitu, itu juga lengkap begitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang Jakarta saya infokan ada juga yang mendaftar untuk ALTI, tetapi posisinya di luar negeri begitu ya, tapi berminat untuk daftar di ALTI. Nah, sementara ini sistem ya belum menjangkau luar negeri karena memang untuk Indonesia. Jadi kami masukkan ke grup Jakarta begitu. Seperti halnya ketika pemilu di Indonesia untuk dapil yang di luar negeri itu masuknya ke, mereka memilihnya dapil Jakarta begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk keanggotaan di ALTI di periode kepengurusan kami ini di KTA seperti Bapak Ibu lihat begitu ya, temukan di KTA itu sudah ada logo AILA ya. Jadi ALTI AILA. Jadi ada dua, karena itu memang persetujuan begitu ya. Kami mengajukan sebagai bukti bahwa kami membayar iuran ke AILA, kami meminta dari AILA begitu ya untuk mengizinkan penggunaan logonya di KTA ALTI ya, dan dari pihak AILA setuju begitu. Kemudian juga dulu pendaftarannya secara luring atau berbasis email, sekarang pendaftaran secara daring. Jadi ada beberapa istilahnya kemajuan begitu ya, capaian baru begitu yang dihasilkan oleh Departemen Keanggotaan. Kemudian juga kartu anggota fisik diubah menjadi kartu anggota elektronik begitu. Jadi pengirimannya bisa istilahnya broadcast gitu ya dari tim keanggotaan, seperti halnya ketika masuk misalnya ada
10 yang daftar itu bisa langsung 10 dikirimkan begitu. Nah, namun tentu ini kita akan semakin berpikir untuk kedepannya begitu ya. Mungkin ini rekomendasi untuk kepengurusan berikutnya. Memang masih diperlukan adanya perbaikan sistem pengiriman KTA kepada anggota ya. Kemudian juga ada pengiriman email tetapi status keanggotaan, ada pengiriman email untuk status keanggotaan yang sudah tidak aktif begitu ya. Jadi ada email pengingat begitu ya untuk anggota yang tidak aktif, karena ini ada sekarang itu ada perbedaan ya untuk masa periode aktifnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendaftar hari ini tanggal 18 Mei, maka itu akan menjadi periode 18 Mei 2024. Untuk kalau 1 tahun berarti sampai 18 Mei 2025. Nah, seringkali memang kita sebagai anggota begitu ya lupa ya, tidak mengecek itu kapan kadaluarsanya begitu ya, sehingga memang untuk kedepannya perlu ada pengingat email ini. Nah, namun memang dengan perbedaan setiap anggota masa aktifnya ini tentu menjadi sebuah tantangan ya bagi Departemen Keanggotaan begitu, karena kalau misalnya dimulai di awal tahun semua gitu ya sampai nanti periodenya 1 Januari sampai 31 Desember, tentu pengiriman pengingat ini akan bisa secara langsung ya sebelum awal tahun begitu semua begitu. Tapi karena ada perbedaan ya masing-masing begitu ya. Nah, itu tentu yang memerlukan kerja teliti begitu ya, detail untuk dan rutin begitu ya untuk mengirimkan pengingat kepada anggota yang tidak aktif. Demikian Pak Susanto, laporan dari Departemen Keanggotaan. Ini saya mewakili Pak Lukman. Terima kasih. Iya, terima kasih atas penyampaian tadi. Ini bagian dari kerja di pengurus pusat ya. Terima kasih. Kemudian untuk workshop, webinar, dan talk show, ini kami mengundang departemen terkait. Pak Herazi, Bu, sekalian ya. Ya, monitor Pak. Ya, kami persilahkan Pak Herazi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden Alti, Ibu Sekjen, dan hadirin peserta Kongres Alti siang hari ini. Kami dari Departemen Riset dan Publikasi menyampaikan beberapa kegiatan yang kita lakukan bersama di Alti untuk pengurusan saat ini. Pertama itu ada 5 workshop, kemudian 3 webinar dan 4 talkshow. Kita mulai dari yang workshop, ini awal-awal kegiatan kita. Pertama, kita coba melakukan workshop penulisan artikel dan strategi publikasi di jurnal nasional dan internasional. Itu pada tahun 2021, tepatnya 2 Maret. Nah, untuk pertama kali dalam kegiatan workshop ini kita manfaatkan beberapa teman-teman yang concern di bidang penulisan, baik itu untuk artikel internasional dan nasional. Ada Ibu Mundi, kemudian ada Ibu Nurmalihah, PhD. Kebetulan Bu Nurmalihah ini juga sebagai managing editor di IJIMS Q1 di kampusnya di IAIN Salatiga. Kemudian workshop berikutnya setelah kita melakukan workshop penulisan artikel, kemudian kita lanjut ke bulan April itu tahun 2022, kita melaksanakan workshop Applied Linguistics at Work. Kebetulan Profesor Teguh Zulfikar MED PhD dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, berkenan untuk memberikan kita pengetahuan tentang Applied Linguistics at Work. Kemudian berikutnya ada workshop tentang pengembangan kurikulum linguistik terapan yang berbasis outcome di pascasarjana di Indonesia. Dan ini alhamdulillah kalau tidak salah ada Profesor Dr. Hasanuddin M. Hum, sekaligus beliau sangat aktif di ALTI dari Universitas Negeri Gorontalo, memberikan kita wawasan tentang pengembangan kurikulum linguistik terapan.
Kemudian workshop yang keempat, kalau dia salah, itu membedah bahasa dan budaya Melayu tradisional sebagai akar bahasa dan budaya Melayu modern. Yang hadir pada saat itu memberikan sebagai keynote speaker-nya atau narasumbernya itu Ibu Dr. Rahimah Hamdan dari University Putra Malaysia. Kemudian webinar, setelah workshop kita melakukan webinar dengan waktu yang berbeda Bapak Ibu. Webinar ini awalnya karena kita terjangkit COVID sehingga kita harus melakukan beberapa kali webinar yang seharusnya tidak webinar atau workshop atau seminar. Nah, untuk webinar pertama ini kita language study dan its application in emerging context yang pada saat itu Profesor Dr. Didi Sukyadi dari UPI sekaligus penasehat kita berkenan memberikan beberapa slide beliau untuk dipresentasikan di kegiatan ini. Kemudian kedua ada Profesor Dr. Daniel Perrin dari Zurich University of Applied Science, Switzerland. Ini juga sebagai beliau ini Presiden AILA. Nah, yang terakhir itu ada Profesor Dr. Azira Hasim dari University Malaya, Malaysia. Beliau juga Presiden of Malaysian Association of Applied Linguistics. Nah, ini webinar yang pertama tepatnya pada 18 Agustus 2020. Kemudian webinar berikutnya yang Alti lakukan adalah seminar ya. Seminar Nasional Bulan Bahasa tentang pengembangan kajian bahasa dan budaya dan gender menuju Indonesia Tangguh. Ada beberapa narasumber yang kita undang untuk ikut serta dalam kegiatan ini, yaitu Ibu Dr. Eri Iswari, dan ini juga alhamdulillah semua masuk ke dalam anggota ALTI. Yang kedua ada Profesor Dr. Yoman Suparwa MHum dari Udayana. Kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Bahri Arifin MHum dari Universitas Mula Warman. Itu kita lakukan 30 Oktober 2021. Kemudian kegiatan berikutnya yang Alti lakukan adalah, nah ini yang Isyaling tahun 2022, International Seminar Applied Linguistics in Digital Disruption. Iya, izin Pak Herazi. Kebetulan khusus untuk keynote ini kita, speaker-nya atau ya, gimana Pak? izin untuk khusus ini kita persilakan Ibu Wapres. Oke. Ya. Ibu Mainarni, silakan ya. Ibu. Baik, terima kasih Pak Herazi. Berikutnya khusus untuk Isyaling, ini salah satu event primadona kita ya. Jadi konferensi internasional yang kita selenggarakan 2022. Nah, untuk ini kami dari DPP ya, saya selaku Presiden ALTI ya periode 2020-2003 menugaskan khusus Ibu Wakil Presiden untuk menakodai karena ini event ini sangat-sangat primadona. Jadi dalam hal ini kami mengundang Ibu Dr. Mainarni untuk menyampaikan terkait tentang Isyaling 2022. Silakan Ibu Dr. Mainarni. Terima kasih Pak Susanto yang baik. Mohon izin Bapak Ibu penasihat, ada Prof. Didi, Prof. Amrin, Ibu Silvana, Prof. Fuad, Bapak Ibu pengurus periode yang lalu, para koordinator cabang. Untuk kegiatan ALTI terkait dengan pelaksanaan Isyaling, mudah-mudahan nama ini nanti akan menjadi brand dari ALTI untuk periode berikutnya. Kami mengundang Prof. Azira Hasim sebagai keynote speaker. Dan ada 4 guest speaker dari 4 negara. Dan tentu saja kami memerlukan pemikiran, kemudian update terkait dengan pengembangan applied linguistik dari
para penasihat. Di kesempatan itu hadir Prof. Silvana, kemudian ada Prof. Amrin, Prof. Didik, Prof. Fuad, dan ada juga Prof. Hasanuddin. Kegiatan ini sudah mengikut sertakan atau menarik minat dari bukan hanya dari anggota, tapi juga masyarakat luas, mengingat topik yang diberikan sangat menarik terkait dengan digital disruption, dan ini yang diambil adalah pemikiran postmodernism yang memang sedang berkembang sangat baik di khususnya dalam bidang linguistik. Silakan Bu Dia. Untuk slide berikutnya, sebagai tindak lanjut dari kegiatan e-sharing, kami mengadakan webinar berupa pendampingan bagi Bapak Ibu peserta e-sharing yang kemudian makalahnya dalam tanda petik memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh panitia untuk mendapatkan pendampingan sehingga makalah-makalah tersebut bisa dan layak dipublikasikan di jurnal terkait, baik itu dalam jurnal yang dikelola oleh perguruan negeri kita yang terindeks atau terakreditasi SINTA maupun terakreditasi internasional. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ika Lestari Damayanti dari UPI dan kemudian dimoderati oleh Ibu Mundi Rahayu yang juga sampai sehari ini dikenal dalam masyarakat luas sebagai pendamping untuk penulisan karya ilmiah. Saya kira hanya dua ini ya Bu Dian yang bisa saya laporkan. Tambah satu lagi kegiatan rutin ALTI yang dilaksanakan pada bulan Januari, Februari, Maret. Itu ada talk 45 minutes with ALTI yang sebenarnya pada kegiatan ini koordinasi antara pengurus wilayah pusat dan cabang intens dilakukan. Mudah-mudahan ke depan acara-acara seperti ini juga bisa dilaksanakan dengan lebih baik sehingga eksistensi cabang kemudian perguruan tinggi lain bisa mendapatkan rekognisi. Jadi ada 4 kegiatan yang dilakukan di sini. Dalam flyer saya kira sudah tampak ya yang Bapak Ibu yang aktif dalam kegiatan 45 minutes with ALTI ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk menghemat waktu. Saya kira karena ini sudah memakan waktu yang cukup banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Nah, satu ingin menambahkan bahwa kegiatan 45 Minutes with ALTI ini kita sudah direkognisi dengan munculnya ya di website AILA. Jadi pemberitaan kita itu sudah tersebar ke kegiatan kita ini tersebar ke seluruh asosiasi linguistik terapan yang terafiliasi dengan AILA. Jadi memang kita memakai strategi bahwasanya eksistensi ALTI ini memang sudah kita munculkan ya di kancah internasional, dan itu sesuai dengan strategi tadi kebijakan yang di awal telah saya sampaikan. Jadi salah satunya melalui 45 minutes with ALTI. Dunia semakin mengenal ALTI itu apa dan siapa. Nah, itu dia filosofinya. Berikutnya ini kerjasama kami undang departemen terkait. Ya, silakan. Ya, Pak Febri. Ya, silakan Bu. Ya, Pak Febri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan terkait kerjasama yang sudah dilakukan oleh pengurus ALTI selama ini ya. Yang pertama terkait webinar, kami sudah melakukan 4 kali webinar. Pertama adalah kerjasama ALTI dengan Pusat Telisik UPI. Telisik itu telaah linguistik forensik. Dan kemudian kegiatan ALTI dengan Prodi Bahasa Inggris Sastra UPI dan juga Universitas Hawaii at Manoa dan Universitas Melbourne. Dan webinar yang terakhir adalah ALTI dengan Rita dan Teflin. Dan juga kami sudah melakukan kerjasama dengan 7 jurnal dengan program perguruan tinggi ya, di mana perguruan tinggi tersebut terdapat anggota UPI. Yang pertama dengan Politeknik Negeri Media Kreatif yang dengan nama jurnalnya adalah Jurnal Mediasi. Sekarang
jurnal tersebut sudah terakreditasi Sinta 4. Kemudian jurnal yang kedua adalah dengan Alti dengan UMI Makassar, ya, dengan nama jurnalnya Tamadun. Tidak salah sekarang dengan sudah dapatkan peringkat Sinta 4. Mungkin kemudian boleh ke slide berikutnya, kemudian mohon maaf. Nah ini tadi yang kerjasama webinar dengan Telisik UPI, ya, dengan pembicaranya Dr. Mahardika Jivana. Beliau juga sebagai salah satu pegiat forensik linguistik di UPI. Kemudian Alti dengan prodi bahasa dan bahasa Inggris, ya. Juga Universitas Melbourne dan Hawaii pada tanggal 6 November dan juga 20 November. Dan juga kami telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 17 September 2021. Kemudian ini webinar dengan Lita dan juga Tetlin sebagai dengan tema bahasa ibu sebagai peneguh bangsa, rangka memperingati Hari Ibu dengan narasumber Ibu Dr. Maliha dan juga Profesor Utami Widianti dan juga Dr. Ribut Wahyudi. Selanjutnya, nah ini kerjasama yang sudah dilakukan dengan jurnal, yaitu pada tanggal 28 Juli dengan Politeknik Negeri Media Kreatif dengan nama jurnalnya Mediasi, Jurnal Kajian dan Terapan Media dan Komunikasi. Sekarang sudah mendapatkan peringkat Sinta 4. Dan kemudian pada tanggal 24 September 2021 dengan UMI Makassar dengan nama jurnal Tamadun, Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya, juga sudah mendapatkan peringkat Sinta 4. Dan 28 November 2021 dengan IAIN Langsa dengan nama jurnal Journal of Linguistics, Literature and Language Teaching, dan juga sudah Sinta 4. Kemudian tanggal 19 Maret 2022 dengan Universitas Pendidikan Mandalika. Ada 3 jurnal yang bekerja sama dengan Alti dari Universitas Pendidikan Mandalika. Yang pertama adalah Journal of English Language Teaching. Sekarang juga sudah Sinta 4. Kemudian ada JOLS, Journal of Language and Literature Studies, dan juga Journal of Languages and Language Teaching. Yang JOLLT itu sudah Sinta 2. Dan yang terakhir kerjasama dengan pada tanggal 25 Februari 2023 dengan Politeknik Negeri Bandung dengan nama Jurnal Bahasa Inggris Terapan. Nah, pada saat ini Jurnal Bahasa Inggris Terapan masih menunggu keputusan dari pemerintah ya terkait hasil akreditasi, karena tahun lalu sudah mengikuti proses akreditasi tapi hasilnya di gelombang 3 belum keluar. Mungkin itu saja terkait kerjasama yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin contoh ininya website jurnal. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih Pak Febri. Jadi memang kita memaksimalkan ya kemanfaatan Alti ini dengan mendorong teman-teman pengelola jurnal untuk memanfaatkan Alti sebagai kolaboratornya ya, karena salah satu penilaian asosiasi profesi itu menjadi poin penting untuk akreditasi jurnal. Jadi terakhir ini Pak Febri ya kita dorong-dorong gitu pada saat itu, ayo Pak Febri manfaatkan Alti ya. Baik, sudah banyak ya, alhamdulillah, dan mereka juga jurnal itu sudah naik akreditasinya. Dan harapan nanti bisa Sinta 2, Sinta 1, insya Allah kita doakan bersama. Kemudian untuk khusus Alti dan Ayla, ini kita salah satu langkah strategis kita, yaitu memanfaatkan jaringan internasional. Ini saya sangat berterima kasih sekali terhadap masukan dari Profesor Silvana Sinar, dan juga dari Prof. Eri Kurniawan yang mendorong saya, Prof. Su, harus dimanfaatkan, begitu ya. Mumpung Profesor Azira yang pegang. Ternyata Profesor Azira ini memang sahabat saya ya sejak 2010 ya.
Saya berkunjung ke Universitas Malaya, ada tawaran postdoc pada saat itu. Jadi memang sudah ada chemistry-nya, sehingga pada saat kita memerlukan dukungan pembicara dan lain sebagainya, ini beliau sangat welcome ya. Terakhir yang tadi malam itu dapat kiriman support khusus AILA, Presiden AILA untuk Kongres ALTI kita. Jadi ini insya Allah kita akan pertahankan, dan harapan kami kepengurusan yang akan datang ya, Presiden yang terpilih nanti jangan ini lepas ya, karena ini kerja keras di DPP ini sangat luar biasa. Ini nanti akan terungkap ya, apa saja sih yang dikerjakan oleh DPP oleh Ibu Sekjen, mohon disampaikan. Terima kasih. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Pak Susanto. Terkait dengan ALTI AILA ini, saya mulai dari sini. Inisiasi komunikasi ALTI dengan AILA sudah terjadi sejak 2019 ya, sejak kepengurusannya Prof. Eri. Nah, kemudian ALTI terafiliasi AILA sejak 2021. Nah, terafiliasi ini memang buktinya adalah ALTI begitu kan, membayar iuran juga ke AILA begitu ya, sehingga kita terkoneksi secara legal begitu ya, secara aktif begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mencari di Google terkait dengan Indonesian Association of Applied Linguistics, maka yang akan muncul pertama kali di mesin pencari ini adalah Indonesia ALTI, dan ini sudah terkoneksi AILA. Ya, jadi ALTI itu sudah masuk di webnya AILA. Baru setelah itu muncul Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia dengan WordPress, ya ini website kami begitu. Ya, jadi artinya ini salah satu bukti begitu ya, bagaimana ALTI terafiliasi dengan AILA. Nah, ini kalau berkunjung Bapak Ibu mengunjungi website. Maaf Bu Dian. Ya, gimana Bu Mundi? Ada pemberitahuan dari panitia untuk upgrade ke link Zoom yang baru untuk Bapak Ibu semua, karena banyak yang belum bisa masuk. Mohon Bapak Ibu semua peserta yang ada di Zoom ini bisa berpindah ke link Zoom yang baru yang sudah di-share di meeting chat dan juga di-share di grup DPT. Ya, mohon diskors dulu Bu, sekian menit gitu ya. Jadi waktu kita skors untuk migrasi ini selama 10 menit. Baik. Silakan Bapak Ibu. Maaf Bu Dian.